Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, syahadu alla ilaha illallah, syahadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita sudah membaca Al-Quran dengan tartil tadi. Mudah-mudahan bacaan tartil yang kita lakukan senantiasa dicintai oleh Allah, karena Allah dan Rasulnya meminta kepada kita kalau kita membaca Al-Quran ya dengan tartil. Nah, bacaan tartil itu kalau panjenengan lihat ya di surat Al-Muzammil itu ada Bu di situ ayat 4 itu warattilil Qur'ana tartila. Nah, jadi kalau membaca Quran harus dengan tartil. Jadi suratnya surat 73, ayatnya ayat 4. Ada lagi istilah itu, ada istilahnya haqqo tilawatih. Sampeyan catat Bu, di surat kedua ayatnya 121. Jadi itu semakna dengan itu. Jadi kalau ngaji ya harus dengan tartil. Kalau ngaji, kalau memahami Al-Quran, kalau bersahabat dengan Al-Quran ya harus dengan haqqo tilawati. Lah haqqo tilawati itu yang baca, yang memahami, ya mengamalkan, ya mendakwahkan. Itu baru haqqo tilawati. Bu Farida ketemu tak? Bu Rinda, surat kedua ayat 121. Tolong dibaca artinya yang keras. Ya, 121. Coba yang keras artinya saja. Al-Baqarah ayat 121. Nggih. Orang-orang yang kami beri kitab, mereka membacanya sebagaimana mestinya. Mereka itulah yang beriman kepadanya. Dan barang siapa yang ingkar kepadanya, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Jadi membaca dengan semestinya. Membaca dengan semestinya. Baiklah, kita lihat mulai dari ayat 1 surat Muzammil ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang yang berselimut, Nabi Muhammad, bangunlah untuk sholat pada malam hari, kecuali sebagian kecil. Nah, jadi kalau kita yang baca sekarang berarti wahai orang yang berselimut, berarti siapa? Ya Bu Rinda, ya Bu Vina, ya Bu Desi, ya Ustadz Zainal sama. Jadi begitu, karena kita ini siapa atau kita ini kemarin saya menemukan istilah itu umiha. Kok umiha sih? Bukan umiha apa itu? Umah kok umiha. Keliru. Kita ini siapa sih? Kita ini ternyata ummah. Sampean masih ingat siapa yang bisa? Ummah, tulisan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ummah itu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Ahanya Abdullah. Nah, kita ini adalah Abdullah.
Ya, Abdullah. Abdullah dan Khalifatullah, pemimpin ahanya itu, atau Abdullah yang hikmah, disingkat ummah, umat Muhammad. Wahai umat Nabi Muhammad yang berselimut, berarti kita-kita. Kalau Allah dawuh kepada Nabi Muhammad, berarti untuk Nabi Muhammad. Jadi Al-Quran sekarang sudah berada di depan kita. Coba kita lihat maknanya, Bu. Dalam ayat ini 1 dan 2 tadi, Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW yang sedang berselimut supaya mendirikan sholat pada sebagian malam. Seruan Allah kepada Nabi Muhammad SAW ini didahului dengan kata-kata, hai orang yang berselimut. Nah, begitu. Nah, sekarang kita lihat ayat yang ketiganya. Nisfahu awinqus minhu qalila, yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu. Ya, Allah menerangkan maksud perkataan sebagian yang terdapat dalam ayat sebelumnya, yaitu separuh atau lebih. Allah menyerahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk memilih waktu melakukan sholat malam. Ia dapat memilih antara sepertiga, seperdua, atau 2/3 malam. Allah memberi kebebasan kepada Nabi Muhammad SAW untuk memilih waktu-waktu tersebut. Sepertiga malam menurut waktu Indonesia kira-kira antara jam 10 sampai jam 11 malam. Seperdua malam antara waktu jam 12 sampai jam 1 malam. Dan 2/3 malam yaitu antara jam 2 dan 3 sampai sebelum fajar. Nah, jadi sekali lagi, kalau kita menginginkan maqamah mahmudah, maka tiada jalan kecuali kita harus bangun malam. Ada yang tahu ayatnya kira-kira? Yang sering disampaikan, yang sering saya sampaikan, judulnya Rizki Mulia dan Maqamah Mahmudah. Ada yang tahu, masih ingat tulisannya? Kalau tidak tahu ditulis. Jadi kita butuh rizki mulia, Bu. Surat 8 ayatnya 1 sampai 4. Minta tolong Bu Vina. Surat 8 Bacakan sampai 4. Siapa yang mendapatkan rizki yang mulia itu. Coba dibaca yang keras suaranya. 1 sampai 4. Surat Al-Anfal ayat 1. Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul menurut ketentuan Allah dan Rasulnya. Maka bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu. Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya jika kamu orang-orang yang beriman. Ayat kedua, sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetar hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka,
bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Ayat ketiga, yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan yang menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Ayat keempat, mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat tinggi di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki yang mulia. Nah, itu tadi ya Bu ya, rizki yang mulia. Jadi sihah wal afiyah itu juga rizki mulia, sehat jasmani dan rohani. Ya, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu juga rizki mulia. Jadi kita butuh rizki mulia itulah. Bagaimana ya, kita harus memahami surat Al-Anfal ayat 1 sampai ayat 4. Nah, tentang tahajudnya ada di surat 17 ayat 79 sampai 82. Silakan Bu Desi. Dibaca artinya yang keras. Ayat 79 ya, Ustaz? Iya, yang keras suaranya. Al-Isra. Al-Isra ayat 79. Dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Ayat 80. Dan katakanlah Muhammad, ya Tuhanku, masukkan aku ke tempat masuk yang benar, dan keluarkan pula aku ke tempat keluar yang benar. Dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku. Ayat 81. Dan katakanlah, kebenaran telah datang, dan yang batil telah lenyap. Sungguh yang batil itu pasti lenyap. Ayat 82. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Nah, itu ada syifa ya Bu ya. Ada syifa, ada rahmah ya. Ya, Pak. Jadi syifa itu bisa sehat jasmani dan rohani. Jadi waras lho Bu. Jadi penyembuh. Jadi kalau orang itu berperilaku yang menurut Al-Quran ya waras. Orang-orang yang beriman itu perilakunya itu waras. Tapi kalau tidak beriman ya itu yang garai tidak waras itu. Jadi orangnya hidup tapi hatinya mati. Orangnya hidup tapi hatinya sakit. Kalau orang beriman, orangnya hidup, hatinya hidup, semua hidup semua. Hidup semua, UHPP-nya hidup. Ucap, hati, pikir, perbuatannya hidup. Baik, ayat yang berikutnya. Nun. Nggak kayak robot. Ya. Karena itu. pakai nurani. Iya, aslinya akan mati robot. Ya, jadi kita sebagai khalifah ya kita diberikan piranti ya. Dulu pernah saya sampaikan asimki itu apa? Apa itu? Dengan asimki itu Quran itu ada pirantinya yang perlu kita miliki supaya kita ini benar-benar jadi seorang khalifah di muka bumi. Akidah toh? Ya. Syariah, ibadah, muamalah, terus pahami kisah-kisah, terus miliki ilmu, ya ilmu. Nah, yang terakhir itu ilmu. Makanya kalau kita nggak mau belajar, kita nggak banyak baca, ya kita nggak tahu ilmu. Makanya kita harus membaca.
dibaca. Nah, Iqra itu artinya baca. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5 ya. Pertama kali Al-Quran turun tuh. Minta tolong Bu Rinda, surat 96 ayat 1 sampai 5. Coba dibaca artinya. Surat Al-Alaq ya, surat pertama turun. Kita harus banyak membaca. Surat Al-Alaq Iya. ayat 1. Sampai bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. terus Ayat 2, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Ayat 3, bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Ayat 4, yang mengajar manusia dengan pena. Ayat 5, Dia mengajar manusia apa yang tidak dia ketahuinya. Makanya harus belajar ya Bu ya. Harus belajar, harus ada guru, harus ada santri, harus ada guru, harus ada siswa, siswi, dan gurunya harus robbani. Tahu guru robbani? Ibu-ibu harus tahu kalau jadi ibu ya harus jadi ibu yang robbani. Jadi ayah yang robbani, jadi guru harus guru robbani. Surat ketiga ayat 79 minta tolong Bu Desi dibaca atau Bu Vina. Surat ketiga 79. Ini guru robbani itu kayak ini, baca. Guru yang mengajak mencintai Allah dan Rasul-Nya ya, dan mencintai seluruh umat yang mencintai Allah dan Rasul-Nya. Itu guru robbani, para habaib, para kiai, para ustadz, para orang beriman takwa, itu disebut Allah namanya robbani. Baca Bu artinya Bu. Ayat 79. Iya, yang keras. Surat Al-Imran ayat 79. Tidak mungkin bagi seseorang yang telah diberi kitab oleh Allah serta hikmah dan kenabian, kemudian dia berkata kepada manusia, jadilah kamu penyembahku, bukan penyembah Allah. Tetapi dia berkata, jadilah kamu pengabdi-pengabdi Allah karena kamu mengajarkan kitab dan karena kamu mempelajarinya. Ya tak? Jadi robbani itu abdi. Tadi loh, siapa sampean toh Bu? Sampean itu aslinya siapa? Oh, Ustadz baru menemukan kemarin itu jawabannya Ummah ternyata. Tak pikir-pikir. Oh, foto Ummah itu ternyata jawabannya umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah terus hanya itu hikmah. Jenengan harus belajar ilmu hikmah ya. Silahkan Bu Desi, surat kedua 269. 269 surat kedua. Dia memberikan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Barang siapa diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak. Apa keterangannya di situ? Hikmah itu apa? Hikmah adalah kemampuan untuk memahami rahasia-rahasia syariat agama. Asimki mau lo. Asimki itu dimasukkan semuanya, sari-sari Al-Quran ya akidah yang bener, syariat sing bener, ibadah sing bener, muamalah sing bener, baca kisah-kisah dalam Al-Quran, selalu bersahabat dengan Al-Quran. Jadi nggak mungkin guru robbani itu minta disembah. Kok eneng guru jadi disembah itu piye ngono. Itulah kayak itu syiar.
Ya ora oleh to ya, makanya sekali lagi batasannya adalah sapa sih sampeyan iku. Nek Nabi Muhammad itu abduhu wa rasuluhu. Aku iki hambane Allah dan utusannya. Nek sampean sopo? Saya ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus Abdullah. Lah Abdullah sing robani, Abdullah sing duwe ilmu hikmah. Ilmu hikmah iku ilmune para nabi dan rasul, jenenge hikmah malu. Makane gak oleh nek dadi wong pinter, dadi wong alim, ojo sampe gumedhe, sombong, akhire lupa diri kaya Mbah Un nika minta disembah. Nek gak disembah gak gelem lho. Disembah itu artinya ya pokoknya bahasanya itu ya harus selalu diarahkan kepada Allah dan Rasulnya itu. Jadi Pak Guru Robani itu ya buka surat iki riwayat hadis iki ceritane ngene biyen. Iki ngene kisah-kisahe ngene. Nah kan wong gek biyen kisah sampai saiki kan beda anune tok to Bu. Beda jenenge, beda tanggale, tapi kelakuan umat ya wis padha Bu. Ngono lho Bu. Makanya gak usah bingung. Ya, hidup di dunia ini gak bisa bingung karena di dalam Al-Qur'an sudah ada kisah-kisah itu. Kita tinggal memilah dan memilih nek kisah elek yo gak usah ditiru. Jupuk kisah-kisah yang terindah dalam Al-Qur'an. Lah, kisah-kisah terindah itu sopo? Yo kisah para nabi dan rasul. Ngono lho, Bu. Ya, jadi sampean aja lali sampean iki umat Nabi Muhammad. Umat sama Nabi Muhammad bisa nggak dipisahkan, Bu? Nggak iso. Sampean kemana-mana harus bersama Nabi Muhammad. Abdullah hambane Allah, sampean iso ta dhewean gak usah Gusti Allah, iso? Gak iso, makane Abdullah sing ning ngabdi ning Gusti Allah sing bener, ya melajari Nabi Muhammad, pelajari bagaimana caranya. Ya sahabat-sahabat 4 itu. Jadi sampean bisa kenal sama Rasulullah iku kudu sahabat-sahabat iku sing cerita karena dia sahabatnya Nabi, hidup di zaman Nabi, dekat sama Nabi, mendino ngaji sama Nabi, belajar sama Nabi ngono lho. Makanya gak oleh membenci sahabat 4 itu, gak boleh. Kok sahabat ngisore meneh ana tabiin, ana para habaib, ana para ustad, ana para yai. Pokoknya intinya ya robani semuanya. Jadi semua itu saling, yang tua, yang muda itu menghormati yang tua, kemudian yang tua mengasihi yang muda. Jadi gak dibeda-beda no. Wong di enggak. Ya, yang membedakan apa? Coba lihat Bu Rinda 4913. Tak kenal maka tak apa Bu? Tak kenal maka tak aruf, tak sayang. Tak aruf. Tak kenal maka tak aruf. Nek gak kenal berarti kenalan ngono lho. Kena apa ngono mau? Karena tidak kenal. Maka nek kenal ya ngesakno. Iki plekku iki, misale Bu Vina karo Bu Rinda. Bu Rinda dirasani karo wong lho, iki plekku iki, kancaku ngaji iki. Aja, wonge apik iki ngono. Makane kudu kenal yo. Coba baca itu. Baca yang keras. Ayat berapa Ustaz? 13. Kamar-kamar itu, judulnya kamar-kamar. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa,
suku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Ya, itu ya Bu ya. Jadi Takwa. siapapun yang bertakwa bisa jadi pemimpin, bisa jadi warga negara, pokoknya yang penting beriman takwa, dia nanti derajatnya tinggi di dekat sama Rasulullah, berdekatan sama Rasulullah nanti ya. Coba lihat Bu Vina atau Bu Desi surat keempat 6970. Surat keempat 6970. Anissa yo. 69. Jadi istilahnya di situ itu sahabat Bu. Ya Bu. Tadi istilahnya nanti kalau sudah kenal itu menjadi sahabat atau rofik. Jadi teman setia bahasanya itu. Iki plekku iki wong iki. Coba baca. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul Muhammad, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pecinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Teman Yang ya. demikian ya, Teman ya. teman yang sebaik-baiknya. Terus Ayat 70, yang demikian itu adalah karunia dari Allah, dan cukuplah Allah yang Maha mengetahui. ayo berteman. Bahasanya Rasulullah itu makanya sahabat. Dudu santri, dudu murid. Kowe iku sahabatku. Nek sahabat ngono lak berarti lak mesra ngono lho. Kowe iki koncoku. Ya. Jadi makanya ya, saya sambungkan sedikit ke ayat 4. Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Ya, ayat yang keberapa ini? 4 ya Bu. 4. Dalam ayat ini Allah memerintahkan Nabi Muhammad supaya membaca Al-Quran secara seksama tartil. Maksudnya ialah membaca Al-Quran dengan pelan-pelan, bacaannya fasih, dan merasakan arti dan maksud dari ayat-ayat yang dibaca itu sehingga berkesan di hati. Perintah ini dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW. Aisyah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW membaca Al-Quran dengan tartil sehingga surat yang dibacanya menjadi lebih lama dari ia membaca biasa. Jadi kalau tartil itu alon-alon. Dalam hubungan ayat ini Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abdullah bin Mughaffal bahwa ia berkata, aku melihat Rasulullah SAW pada hari penaklukan kota Makkah sedang menunggang unta, beliau membaca surat Al-Fat, di mana dalam bacaan itu beliau melakukan tarjih atau bacaan lambat dengan mengulang-ulang. Riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mughaffal. Pengarang buku Fathul Bayan berkata, yang dimaksud dengan tartil ialah kehadiran hati ketika membaca. Jadi membaca harus pakai hati, ya, tidak boleh membaca pikirannya kemana-mana, hatinya kemana-mana, akhirnya gak nyambung, ya. Bukan asal mengeluarkan bunyi apa jenenge hasbun, asal bunyi, ya, dari tenggorokan dengan memoncongkan muka dan mulut dengan alunan lagu sebagaimana kebiasaan yang dilakukan pembaca-pembaca Al-Quran zaman sekarang. Membaca yang seperti itu adalah suatu bacaan yang dilakukan orang-orang yang tidak mengerti agama. Artinya ya kita harus ya Bu ya, sesuai dengan kaidah ya Bu ya. Jadi ada makhraj ya Bu ya. Ada makhraj, ada apa lagi? Ada sifat ya Bu, ada ahkamul huruf. Pokoknya yang penting bacalah Al-Quran dengan benar. Membaca Al-Quran secara tartil
mengandung hikmah, yaitu terbukanya kesempatan untuk memperhatikan isi ayat-ayat yang dibaca. Dan di waktu menyebutkan nama Allah, si pembaca akan merasakan kemahaagungannya. Ketika tiba-tiba pada ayat yang mengandung janji, pembaca akan timbul harapan-harapan. Jadi ono janji, Allah tidak pernah apa Bu? Menulayani janji, pasti menepati janjinya ya Bu ya. Demikian juga ketika membaca ayat ancaman, pembaca akan merasa cemas. Sebaliknya membaca Al-Quran secara tergesa-gesa atau dengan lagu yang baik. Sebaliknya membaca Al-Quran secara tergesa-gesa atau dengan lagu yang baik tetapi tidak memahami artinya adalah suatu indikasi bahwa si pembaca tidak memperhatikan isi yang terkandung dalam ayat yang dibacanya. Jadi intinya kalau bisa ya tartil lidahnya, mulutnya juga fahim, hatinya, pikirannya fatonah gitu ya Bu ya. Lah makanya harus banyak membaca ya Bu. Harus banyak membaca ya Bu. Baca-baca tafsir, baca-baca yang baik-baik dibaca Bu, sehingga nanti bisa pemahaman kita bisa kokoh. Ya, mudah-mudahan langkah-langkah kita, wasilah kita untuk di Kihamas itu kita senantiasa membaca, memahami, mengamalkan dan mendakwahkan. Mudah-mudahan kita bisa selamat dunia sampai akhirat. Amin amin. Ya Rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.